Selamat pagi saudara-saudara terkasih, saya Peter Lau. Melalui video ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai penipuan yang menimpa saya. Tetapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan teman-teman yang sudah mengirimkan WA atau telepon yang menyatakan turut prihatin atas musibah yang menimpa saya. Terima kasih. Saudara yang terkasih, sebenarnya saya tidak ingin berbagi pengalaman ini karena proses penyelesaian ini sangat melelahkan. Tetapi setelah saya berpikir ulang, saya rasa bahwa ada baiknya saya membuat sebuah video sebagai satu edukasi bagi kita sehingga kita tahu apa yang terjadi dalam proses penipuan itu. Dan yang kedua, tujuan saya adalah sebagai perlawanan bagi para penipu. Saudara terkasih, dalam bagian pertama adalah bicara soal apa prosesnya, bagaimana proses penipuan itu. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang terkena penipuan itu. Saudara, dalam video ini saya sangat mengharapkan tidak ada penghakiman, tidak ada hal-hal negatif, komentar negatif dari kita, karena ini sebagai edukasi, biarlah kita boleh punya pembelajaran bersama-sama. Saudara yang terkasih, yang pertama adalah proses penipuan itu. Saudara, ketika saya ditelepon oleh penipu itu, awalnya dia menelepon bahwa, "Pak, saya dari Dukcapil. Dukcapil satu kecamatan dan menyatakan bahwa Bapak belum mengupdate ulang atau membuat iktp, sehingga besok Bapak diminta untuk datang ke kantor kecamatan tempat tinggal daerah saya, dan Bapak akan ambil nomor urut, kemudian akan scan barcode-nya." Nah, saudara, ketika saya menerima telepon itu, pikiran saya adalah bahwa, loh, kok ini nomor asing bisa masuk ke nomor HP saya? Saudara, HP saya itu diblok di dalam telepon untuk nomor yang tidak dikenal, ya, dan juga di WA-nya saya blok untuk nomor yang tidak dikenal, sehingga nomor itu tidak bisa masuk kalau tidak ada nomor dan nama di dalam kontak saya. Tetapi dalam kasus ini, hal pertama adalah penelpon itu bisa masuk ke dalam WA saya, telepon saya, dan bisa berkomunikasi dengan saya. Nah, tentu saya berpikir bahwa, oh, mungkin karena nomor terdaftar dari Dukcapil, dari pemerintah, sehingga HP kita atau provider kita tidak bisa memblok nomor itu. Itu pikiran saya. Sehingga saya berpikir, oh, ini nomornya benar resmi, ya. Jadi karena hanya beritanya, pesannya juga hanya, "Pak, besok Bapak diminta untuk datang ke kecamatan, untuk ke Dukcapil untuk memperbaharui iktp Bapak." Nah, setelah telepon pertama itu, kemudian saya ditelepon 30 menit kemudian oleh staf yang lain yang berkata dengan nomor yang lain, dan kembali nomor itu bisa masuk ke dalam HP saya. Dari sini kita belajar bahwa kelihatannya mungkin teknologi untuk HP memblokir nomor orang itu masih perlu ditingkatkan. Tetapi yang jelas HP saya sudah diblokir, nomor yang tidak dikenal tidak bisa masuk, tetapi dalam kasus saya HP itu, nomor itu bisa masuk. Nah, setelah orang kedua telepon, jadi orang pertama telepon saya menyatakan bahwa biarlah besok saya datang ke kantor kecamatan untuk memperbaharui data, membuat iktp. Saudara, ketika ditelepon ditanyakan soal iktp, memang saya belum komunikasi dengan istri saya dan saya tidak tahu apakah saya sudah upgrade iktp atau tidak. Tetapi karena hanya permintaan bahwa besok Bapak datang ke kantor kecamatan, saya berkata, "Ya, oke, saya datang, saya akan usahakan." Nah, saudara, setelah 30 menit dari penelpon pertama, lalu penelpon kedua telepon saya. Ketika dia bertelepon, dia bilang, "Pak, tadi sudah komunikasi dengan Bapak ini. Ya, saya juga dari Dukcapil. Dan Pak, besok Bapak kan akan datang ke kantor kecamatan." "Ya, saya benar." Saya bilang, "Saya akan usahakan." "Nah, kalau begitu Pak, apakah Bapak boleh mengupdate sekarang secara online data Bapak terlebih dahulu supaya besok itu tidak perlu antri yang panjang?" Nah, saudara, ketika dia bicara demikian, saya tentu berpikir, oh, ya, baik, kalau update sekarang tentu kita online, kita lebih enak bagi kita, lebih mudah bagi kita. Setelah dia berkata begitu, saya bilang, "Baik." Lalu dia bilang, "Pak, ini ada satu aplikasi yang Bapak mesti download di dalam HP-nya Bapak." Saudara, dia mengarahkan saya pergi ke Play Store, dan saya melihat di sana aplikasi yang dia arahkan adalah aplikasi resmi pemerintah.
Saudara, saya tidak akan menyebut beberapa hal atau aplikasinya, namanya sebagainya ya, karena saya tidak tahu regulasinya, tetapi itu tidak poin penting. Poin penting adalah ketika masuk ke dalam Play Store itu, dia menyuruh saya mendownload aplikasi yang memang resmi dari pemerintah, yang sampai hari ini kalau saudara pergi ke Play Store, kalau saya sebut aplikasinya pasti ada di sana. Saudara, intinya ketika dia menyuruh saya masuk ke dalam Play Store lalu mendownload aplikasi itu, saudara, saya juga mempelajari aplikasi itu. Saya lihat, oh, aplikasinya resmi pemerintah. Saya lihat dalam aplikasi itu komen-komen orang tidak ada soal ini penipuan, tetapi komen orang adalah aplikasi ini tidak baik karena banyak kekurangannya, kelemahan dan sebagainya. Lalu dengan demikian saya berpikir, oh, poin saya pertama, aplikasi ini resmi, maka saya klik aplikasi itu, lalu saya setelah klik install, kemudian saya melihat aplikasinya. Lalu saya melihat aplikasi itu, wah, ternyata memang resmi. Di dalam aplikasi itu ada informasi Dukcapil dan sebagainya, semua informasi sesuai arahan pemerintah. Saudara, ketika saya mencoba mengupdate data di aplikasi itu, nah, di sini mungkin ada beberapa kejadian adalah ketika saya mengupdate sampai kurang lebih setengah, loh ternyata ada yang tidak bisa. Tidak bisa, lalu dia menanyakan, Pak, bagaimana update-nya? Oh, ada yang nggak bisa nih. Oh iya Pak, boleh nggak kalau nggak bisa? Terus di mana susahnya dan sebagainya? Kami bercerita, saya kasih tahu, oh ini susahnya gini, oh ini susahnya begini. Saudara, dalam cerita itu kelihatannya ya tentu, ya saya nggak tahu apakah ini skenario, ada miskomunikasi, oh nggak ngerti. Akhirnya dia berkata begini, Pak, boleh nggak Bapak share screen-nya di handphone Bapak? Saya coba berpikir, oh share screen, mau dibantu ya? Sudah, saya share screen. Ketika saya share screen dan ternyata aplikasi tiap saya lanjutkan, saudara, dia berkata, Pak, oh ini masalahnya begini. Bapak ada satu hal yang Bapak mesti lakukan. Boleh nggak Bapak sekarang pergi ke setting, lalu kemudian ada yang Bapak matikan dalam aplikasi itu. Saudara, saya pergi ke setting, ke manajemen aplikasi, dan memang ada hal yang dimatikan di sana, di-off-kan. Ya, nah itu mungkin adalah kesalahan saya pertama. Ketika di-off-kan di situ, lalu kemudian akhirnya balik lanjut kepada aplikasi itu. Saudara, apa yang saya kerjakan, saya sudah berpikir dengan warning saya bahwa ini benar apa tidak, ini benar apa tidak, ini benar apa tidak. Sambil saya bicara dengan orang itu, sambil saya berpikir, ini benar nggak? Tetapi memang ketika saya proses itu, opsi bahwa ini penipuan itu saya belum ada di sana. Jadi proses saya jalani, setelah saya ke manajemen aplikasi itu, kemudian ada yang saya matikan, ternyata bisa dilanjut isian itu. Tetapi mungkin ketika isian itu diisi, lalu diklik, nah itu ada lari ke satu website di dalam handphone saya. Lari ke website itu Dukcapil. Nah, Dukcapilnya itu harusnya .go.id, ini yang saya sadari sekarang, tetapi di situ dukcapil.com. Nah, saudara, tetapi dalam dukcapil.com begitu dibuka di sana, itu semua informasi mengenai pemerintahan, mengenai data-data, mengenai himbauan pemerintah, mengenai Dukcapil, alamat-alamat Dukcapil dan sebagainya, sehingga di dalam isian itu semuanya saya pelajari sambil saya bicara dengan staf itu yang mengaku staf Dukcapil, saya pelajari. Oh, ini ternyata websitenya pun oke, beritanya benar dan sebagainya, ada berita tentang Dukcapil, ada berita pemerintahan dan sebagainya. Jadi sambil saya bicara, sambil saya berpikir, ya ini saya menganalisa pembicaraan ini, menganalisa di dalam waktu itu. Ketika saya menganalisa, oh ini benar dan sebagainya. Lalu setelah itu udah, dia bilang, Pak, klik yang ini saja supaya Bapak bisa melanjutkan pengisian. Nah, saudara, ketika saya klik yang satu lagi, saya kembali kepada aplikasi yang Play Store tadi. Jadi, ketika saya sudah demikian, klik, lalu kemudian saya melanjutkan mengisi. Nah, saudara, sampai di sini dulu. Ketika saya melanjutkan mengisi, nah sekarang hari ini saya pikir secara digital, secara sebuah software, ya kesimpulan sementara saya adalah bahwa aplikasi pemerintah ini ditebeng oleh dia. Sehingga karena aplikasi ini mungkin masih ada kelemahan, kekurangan, sehingga dia menebeng gitu ya. Menebeng aplikasi ini. Sehingga data yang saya isi waktu saya sudah mengisi data,
Kemudian saya mulai mengisi dan ketika saya memasukkan data saya, saudara, beberapa hal yang mungkin mesti jadi catatan perhatian. Waktu saya memasukkan data saya, begitu saya masukkan data saya, saudara, data selanjutnya itu semua bisa keluar. Ya, saya cuma masukin nama, seingat saya masukin nama saja. Dari nama saya bisa muncul alamat saya, daerah saya tinggal, dan sebagainya. Nah, otak saya berpikir bahwa, oh iya, ini sudah catatan pemerintah gitu ya, sudah ada recordnya. Ketika sudah mengisi dan sebagainya, lalu ada poin yang soal mengisi email. Saudara, ketika saya mengisi email saya seperti biasa, email yang diperbaharui ya. Kemudian saya isi password email itu. Nah, pilihan password email itu yang saya ingat adalah, saudara, kalau password kita bisa ada gabungan antara huruf dan angka, tapi dalam pilihan yang dipilih diminta oleh dia itu hanya isiannya itu hanya angka. Nah, saudara, saya berpikir, saya bertanya, loh kok ini cuma angka doang? Saya bilang begitu kan. Oh iya Pak, kami memang sistemnya begitu. Oh, oke. Kemudian saya juga setelah udah isi, nah saudara, setelah saya isi, kemudian dia bertanya, Pak, ini nomor passwordnya benar gitu kan? Saya bilang, loh kok Anda bisa melihat nomor password yang saya masukkan? Oh, dia menjawab saya lagi bahwa, Pak, iya, karena ini pertama kali Bapak pembaharuan, kami bisa lihat, tapi setelah ini nanti kalau udah selesai, udah tutup, Bapak silakan mengganti password lagi. Ya, itu kami bisa lihat pertama kali supaya tidak ada kesalahan. Jadi, saudara, dalam proses itu saya selalu punya pertanyaan, dan menurut saya itu masuk logika saya. Oh, ini prosesnya berjalan. Kemudian setelah itu lewat, lalu kemudian bagian foto KTP. Saya ada foto KTP, kemudian ada foto wajah. Nah, selesai itu dilakukan semua proses itu, saudara, sambil proses itu, jadi aplikasinya yang kita mesti tahu adalah ketika kita proses update itu, saudara, ketika kita sudah klik aplikasi itu, nah aplikasi itu menguasai semua handphone kita. Jadi hanya bisa saudara jalankan aplikasi itu dan tidak bisa jalankan yang lain apapun. Ini menjadi catatan kita. Kalau kita misal kerja, katakan kita pergi ke website, kita bisa keluar dulu, kita masuk ke mana, kita pergi lihat ini, YouTube, kita bisa pergi lagi ke mana, tetapi tidak pada aplikasi yang lagi saya install, yang lagi saya isi itu. Jadi aplikasi itu menguasai seluruh handphone kita dan kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa mengikuti prosesnya. Jadi kalau kita sudah isi pertanyaan 1, kemudian kita klik, itu aplikasi akan muter 1%, 2%, 3%. Kalau isi pertanyaan kedua, kita muter lagi, persen lagi, dan sebagainya. Sehingga memang kita sama sekali tidak bisa apa-apa. Nah, awal saya berpikir ya sudahlah ya, mungkin lagi proses begitu kan. Nah, ketika sudah proses begitu, lalu sudah mengisi semuanya, saudara masih dalam proses pemutaran itu, ya. Nah, ketika proses pemutaran itu, saya ada gagal satu kali. Lalu udah gagal, saya bilang ini gagal nih, nggak bisa nih, gitu kan, nggak usah deh. Terus kemudian, oh nggak apa-apa, diulang aja Pak. Jadi secara otomatis ketika sudah gagal, kita masih juga tidak bisa keluar, tetapi otomatis itu akan langsung mengulang lagi dari awal. Dan mengulang lagi dari awal, beberapa hal saya harus isi lagi. Saudara, ketika saya sambil isi, sebenarnya saya banyak berpikir. Nah, berpikirnya adalah karena buat saya, loh kok ini, tetapi pikiran saya ini kelihatannya bisa dijawab oleh mereka dan mungkin ya mereka sudah terlatih, mereka sudah tahu jawabannya apa. Misalnya, ketika saya sudah mengisi, soal tadi password tadi sudah saya tanyakan, dia tetap berkata, oh ini hanya Bapak, kami bisa lihat pertama kali. Kemudian berikutnya adalah, saudara, lalu saya mulai berpikir, itu saya ditelepon hampir 1 jam dalam proses itu. Ini saya mulai berpikir, pikiran saya pertama adalah, loh kok orang pemerintah ini maksudnya, wah sekarang sudah upgrade ya, sudah update diri ya, sudah upgrade ya, pintar juga ya soal aplikasi ya, pintar juga soal ini ya. Ya, saya bertanya juga, loh kok Anda bisa yang mengerti begini. Oh iya Pak, kami memang di training lah gitu ya, kami memang dikasih tahu ya untuk harus membantu. Lalu saya juga bertanya, karena proses 1 jam saya bertanya, loh ini kan prosesnya lama ya. Kalau misalnya
Anda telepon satu persatu orang, ini sekian banyak orang, berapa banyak yang harus telepon? Saya bilang, waktunya 1 jam kita habiskan, saya bilang. Dia berkata kepada saya gini, iya Pak, karena memang tidak semua orang saya telepon, karena Bapak itu terdata belum update iktp. Bapak itu terdata belum update iktp, sehingga ini menjadi urgent dan target kami Pak. Kami ini ada targetnya. Lalu saya berpikir lagi, wah kalau gitu orang kecamatan ada target kerjanya, bagus juga ya. Itu pikiran saya. Kemudian setelah itu dia jawab saya demikian, jadi saya juga lihat jam kerja, sudah hampir jam 3 waktu itu. Setahu saya orang-orang pemerintah itu biasanya mungkin selesai jam 3, setengah 4 jam kantornya, ya setahu saya. Ya. Nah setelah itu saya bertanya, loh ini udah jam kantor udah lewat nih kok belum selesai gitu kan, belum pulang saya bilang gitu. Oh ya apa-apa Pak, ini tanggung Pak. Ya kami tim ini harus kejar target, ini harus selesai gitu kan, karena data ini supaya beres. Saudara seperti itu. Lalu kemudian setelah saya bertanya ini, bertanya itu, nah di dalam proses itu saudara, lalu ya saya sama sekali tidak dimintakan nomor rekening. Sama sekali tidak nomor rekening. Kemudian setelah isi, nah dia berkata, Pak, ini ada hal terakhir yang mungkin Bapak boleh bantu nggak? Apa saya bilang? Ini gini, kami kan kalau Bapak tahu lah biasalah kita harus pakai materai, ya pakai materai 10.000. Tapi karena ini Bapak ngisi hari ini, supaya besok jadi sah, maka harus ada e-materainya. Wah saya bilang, wah sekarang ada e-materai juga, saya bilang. Ya bukan sih Pak, maksudnya kami akan laporan Bapak, update Bapak akan di print, besok pernyataan, kita tempelkan materai, kemudian setelah itu Bapak tinggal datang, tanda tangan dan sebagainya. Tapi ada biaya materai Pak, boleh nggak? Dia bilang, saya bilang berapa? 10.000 ya Pak, jangan lebih ya, ntar kami dipikir korupsi. Bahasanya begitu. Lalu setelah itu saya bilang, oh saya pikir 10.000 ya sudah, saya bilang transfer kemana? Nah, transfer kemana? Kemudian akhirnya ya udah saya dikasih nomor rekening, ya salah satu bank, kasih nomor rekening, lalu kemudian saya coba daftar nomor rekening itu di bank di aplikasi saya. Setelah itu aplikasi bank online saya, setelah itu saya mulai mengirim transfer 10.000 atas nama seseorang gitu ya, atas nama orang itu. Nah, saudara setelah saya udah kirim, ternyata muncul di pesan di saya bahwa sistem down di aplikasi saya, sistem down masalah tidak bisa dikirim transferan itu. Lalu saya bilang, wah ini nggak bisa dikirim nih, sistemnya lagi down, udahlah nggak usah lah ya, besok aja gitu. Seperti itu, oh enggak Pak, nggak apa-apa Pak gitu. Apa Bapak punya rekening lain nggak gitu kan? Saya bilang, oh iya, saya bilang saya pertama diam, kemudian saya, oh nggak ada, saya bilang gitu. Nah, saudara ketika saya bilang nggak ada, nah ini poin lagi, dia menyampaikan saya begini, Pak, di data kami Bapak itu punya nomor rekening di 2 bank gitu kan, ada 2 bank lain. Nah, ada bank ini dan bank ini. Saudara memang saya punya nomor rekening bank itu yang lain itu untuk KPR rumah. Kemudian satu lagi adalah yang sudah lama dan sebagainya. Nah ketika dia ngomong begitu, langsung saya berpikir, loh Anda kok bisa tahu saya punya nomor rekening 3 seperti itu. Dia bilang, iya Pak, di pemerintah sekarang tercatat sudah bisa tahu. Nah saudara terus terang saya ini terkait otak saya langsung dengan salah satu produk pemerintah yang beberapa waktu lalu yang dikatakan akan launching, yang bisa pemerintah bisa tahu kita memakai uangnya, bagaimana transferannya, bahkan ke uang elektronik dan sebagainya, ada aplikasi itu pikiran saya. Loh saya berpikir apa sudah dijalankan begitu ya aplikasi itu oleh pemerintah. Nah dia melanjutkan, iya Pak, di dalam konteks kami, data kami hari ini, setiap orang itu dengan nick-nya sudah bisa tahu tentang pajaknya dia, tentang mobilnya dia, pembayaran pajak, tentang rekening yang dia punya dan sebagainya. Saudara otak saya berpikir, waduh, gawat ya saya malah ngomong sama dia, waduh gawat ya kalau misalnya pemerintah bisa tahu semua demikian misalnya, yaitu reaksi saya spontan, wah gawat ya, wah gawat juga ya saya sambil gitu ya. Nah saudara setelah proses itu, nah kembali lagi setelah saya transfer, ternyata nggak bisa. Lalu dia bilang, Pak pakai rekening lain. Saya bilang, wah saya nggak ada rekening lain gitu kan. Seperti itu ke dia. Lalu dia bilang rekening yang tadi, oh saya bilang itu dipegang oleh istri saya.
dipegang oleh istri saya. Kemudian akhirnya dibilang, Pak, boleh nggak saya telepon istri? Ya saya berpikir, ya singkat, ya 10.000 ya selesai lah, biar selesai lah ya. Lalu karena saya sudah menganalisa dari awal sampai pembicaraan materai itu, rasanya ini benar-benar orang pemerintah, karena prosesnya smooth, karena pengetahuan knowledge-nya, karena pertanyaan-pertanyaan saya, keraguan saya dijawab oleh dia dan sebagainya. Akhirnya saya kasih nomor istri saya, telepon istri saya. Ketika sudah kasih nomor istri saya, dia menelepon istri saya, lalu juga mengarahkan hal yang sama awalnya. Tetapi mungkin ada kesalahan di dia adalah ketika dia mengarahkan ke istri saya, ada website yang dia arahkan itu ke istri yang numpang tadi kepada aplikasi numpang website itu ternyata langsung muncul peringatan diblok oleh pemerintah sebagai scam, penipuan. Istri saya langsung lock, istri saya matikan handphonenya, kemudian langsung menelpon saya berkata, ini kayaknya penipuan deh. Istri saya ngomong begitu ke saya. Nah, ketika istri saya ngomong begitu ke saya, nah opsi itu muncul loh, ini penipuan gitu kan. Tadi kan saya berpikir opsinya ini adalah resmi, saya coba uji, kaji, ternyata ya bisa menjawab pertanyaan saya. Tetapi ketika istri saya, ini penipuan nih, punya opsi, sekarang muncul, saya harus hati-hati gitu kan. Ini mungkin penipuan. Nah, saudara, ketika istri saya bicara begitu, saya sudah mau matikan handphone saya. Tapi kembali lagi, aplikasi itu menguasai semua handphone saya. Saya tidak bisa matikan, saya tidak bisa apapun kepada handphone saya, hanya bisa dia muter-muter sendiri, dia muter upgrade persentasenya hanya bisa muter-muter, dan saya tidak bisa apapun. Waktu istri saya berkata begitu, mungkin ini penipuan, segera saya ke laptop saya cari searching Dukcapil penipuan, ternyata di sana banyak kisahnya, cuma judulnya saya lihat banyak kisahnya. Begitu itu istri saya ngomong itu, saya lihat banyak judul kisahnya, konfirmasi buat saya, hati-hati. Saudara, tapi handphone saya kembali lagi, saya tidak bisa apa-apa lagi. Handphone itu saya tuh coba matikan, tekan ini, tekan itu, udah nggak bisa sama sekali. Kemudian rasanya saudara saat itu saya pengen banting handphone itu supaya mati handphonenya. Itu emosi saya pengen banting handphone ini karena nggak bisa matikan. Saya mau gagalkan itu. Tetapi di dalam proses itu akhirnya entah bagaimana saya paksa saya matikan. Setelah kurang lebih 5 menit handphone itu bisa saya shutdown, bisa saya matikan. Nah, saudara-saudara, ketika sudah saya matikan, kemudian saya mulai lihat email saya. Ternyata memang ada masuk email dari pemberitahuan dari salah satu bank saya bahwa telah terjadi perpindahan nomor telepon, pendaftaran nomor telepon baru ke dalam rekening Bapak. Ya, lalu saya sudah lihat itu, saya langsung telepon ke salah satu call center daripada bank itu, dan saya menanyakan prosesnya itu memang akhirnya ada transferan dari dana saya sampai rekening saya jadi nol, tidak ada uangnya lagi. Nah, saudara, di dalam hal ini yang saya lihat adalah pertama bahwa mungkin para penipu ini cukup cerdik dalam hal pengetahuan teknologi. Mereka punya teknologi yang lebih advance dari kita. Yang kedua, mereka sebenarnya sudah terlatih. Ketika saya bertanya, mereka bisa menjawab dan sebagainya, sudah sangat terlatih. Sehingga ini menjadi celah bagi kita semua yang tidak terlatih untuk hal-hal begini, atau kita punya pengetahuan seperti hal-hal begini. Dan mungkin kita juga punya kekurangan dalam beberapa hal. Tetapi yang jelas, mereka terlatih sekali. Nah, saudara, setelah selesai, kemudian akhirnya saya berpikir, apa mereka masuk melalui nomor rekening ya, yang saya transfer tadi yang gagal nomor rekening, mereka tahu nomor rekening saya. Tetapi pertanyaan saya adalah, saya tidak pernah kasih password rekening bank saya. Password rekening bank saya itu berbeda dengan yang saya masukkan tadi password di email. Memang ada beda satu huruf. Tetapi dia mampu mengambil uang saya, mentransfer uang saya. Tetapi rasanya bukan masalah soal saya transfer 10.000 itu. Karena apa, saudara? Nah, saya agak tarik kembali. Setelah saya mengalami penipuan ini, saya pergi ke kantor polisi. Saya pergi kantor polisi, kemudian saya melaporkan hal ini sebagai bentuk pelaporan dan juga
administrasi bagi saya untuk penutupan bank saya, pengurusan bank saya. Nah, ketika saya sedang lapor polisi, ya, keesokan hari setelah kejadian saya pergi lapor polisi, datang seorang bapak dengan kasus yang sama, bahwa dia ditelepon oleh Dukcapil. Lalu saya bertanya kepada bapak itu cerita. Nah, bapak itu bercerita bahwa memang dia ditelepon oleh seorang mengaku Dukcapil kecamatan. Kemudian dia juga mengisi, ya, KTP-nya dia foto, kemudian juga mengisi foto wajah. Tetapi ketika diminta uang 10.000, bapak itu karena sudah agak tua, bapak itu berkata, aduh saya tidak punya bank yang Anda sebut. Dia sebut, penipu sebut salah satu bank. Saya tidak ada bank itu, saya nggak bisa transfer gitu kan. Kalau gitu udahlah, selesai lah, nggak usah lah gitu isi-isian ini. Tapi penipu mengarahkan kepada bapak itu berkata, bagaimana kalau nomor rekening istri? Nah, bapak itu berkata, istri saya nggak mau, istri juga nggak mau gitu. Oh, nggak usah pakai rekening saya gitu. Lalu karena di situ di rumah itu bapak itu ada anaknya datang lalu, Pak ada apa sih? Oh ini minta transfer 10.000 ya. Pak matikan dulu teleponnya Pak, ntar kita ngomong. Nah bapak itu juga berusaha matikan, dia bercerita bahwa setelah itu ternyata ya berhasil dimatikan handphonenya ya. Berhasil dimatikan setelah beberapa waktu. Dan intinya adalah bapak itu belum sempat transfer 10.000, bapak itu belum sempat kasih nomor rekening, tahu nomor rekening dan sebagainya, tapi hanya pengisian. Dan kemudian saya tanya berapa persen bapak sudah muter itu aplikasinya, ya sekitar 50-60% gitu kan. Nah jadi bapak itu 50-60%, saya sekitar 80% berhasil saya matikan. Bapak itu setelah dia matikan handphonenya, anaknya berkata, karena anaknya kerja di saldo bank pemerintah, anaknya berkata, Pak, kita cek rekening, Pak. Langsung begitu anaknya. Lalu kemudian ceklah rekening. Nah, saudara, bapak itu rekeningnya bukan di Jakarta, dia tinggal di Jakarta, tapi karena pernah kerja di Kalimantan Timur, rekeningnya di Kalimantan Timur, ada 2 rekening. Kemudian ketika anaknya cek rekening itu, ternyata memang uangnya sudah ketarik, sudah ketransfer, habis juga. Bapak itu sambil agak sedih, menangis, berkata, ya ini gaji saya 3 bulan habis diambil, begitu kan. Ya menyedihkan memang saudara. Nah, ketika sudah demikian, saya berpikir, loh, Bapak itu tidak kasih nomor rekening. Bapak itu penipu tidak tahu banknya apa gitu kan. Tidak tahu nama banknya apa, tidak transfer 10.000, tapi juga bisa kena. Artinya teori saya pertama berkata bahwa karena saya transfer, dia tahu nomor rekening saya atau dia hack telepon saya. Tapi yang jelas mungkin saja bukan karena nomor rekening itu. Tetapi poinnya adalah mungkin karena handphone kita telah dihack. Handphone itu total diambil alih. Ini kemungkinan yang saya pikir. Handphone total diambil alih, sehingga dalam proses 1 jam itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain handphone saya, karena sudah dikontrol oleh dia. Lalu semua history, termasuk mungkin history bank, transferan, history email dan sebagainya, password kita dan sebagainya, semua saudara rasanya mereka bisa tahu dari sana. Karena proses itu 1 jam. Nah, dalam 1 jam itu tentu bisa terjadi banyak hal. Dia download historinya kita dan sebagainya. Tapi poin saya pertama adalah handphone itu kelihatannya, dari pengalaman saya, pengamatan saya, pemikiran saya adalah kelihatannya handphone kita total dihack. Jadi dalam hal ini saudara, ketika ada orang nanti akan telepon saudara bercerita hal yang sama, dan handphone itu aplikasi kalau saudara sudah download berarti saudara sudah dihack total handphonenya. Itu kesimpulan saya saat ini yang saya tahu. Total dihack handphonenya sehingga apapun saudara tidak bisa lakukan, dan semua data saudara, semua kontak saudara dan sebagainya, histori sudah ada di tangan mereka. Jadi bukan masalah soal nomor rekening, soal passwordnya, tetapi yang penting adalah mereka sudah tahu semua histori dan sudah hack handphone kita. Itu hal yang pertama, yang mengenai proses penipuan itu. Saudara, hal yang kedua yang saya mau cerita adalah apa yang kita bisa lakukan setelah proses itu, di dalam kekacauan kita. Nah, saudara, sebelum saya bercerita apa yang harus dilakukan berikutnya, saya ingin mengencourage saudara-saudara, jikalau saudara tahu ada teman saudara atau keluarga yang kena penipuan dan sudah dipastikan bahwa dia kena penipuan, saudara tolonglah saudara peduli dengan dia. Karena proses itu dalam masa yang sangat kalut.
Saudara mungkin hindari pertanyaan misalnya atau pertanyaan pernyataan berkata, "Loh, kok bisa kamu kena penipuan? Oh, makanya lain kali hati-hati." Atau saudara bertanya soal berapa uang yang kena tipu. Saudara, buat saya itu pertanyaan-pertanyaan tidak esensi. Karena saat itu bukan itu yang diperlukan oleh orang yang kena penipuan. Karena orang yang kena penipuan itu adalah orang sedang down mentalnya. Betul-betul down. Karena mental, emosinya, pemikirannya, tenaganya terkuras habis. Itu juga yang terjadi pada saya. Ketika terjadi demikian, saudara, begitu saya menyadari bahwa ini penipuan karena ada email dari bank tempat saya menabung, saya langsung telepon ke call centernya. Nah, pikiran saya, hati saya, ya sebagai manusia sudah down, tetapi saya harus melakukan, saya berpikir saya harus lakukan beberapa hal yang saya masih bisa lakukan. Ya, sehingga ketika saya telepon kepada call center, nah di call center juga masih banyak pertanyaan, bukan? Dia akan bertanya nomor rekening, nama bapak, identitas data, kemudian akhirnya kronologis ceritanya. Nah, saya telepon call center itu menyelesaikan telepon call center juga kurang lebih 1 jam. Artinya, saudara, kita sudah dalam keadaan tidak siap, syok, dan dana kita habis. Nah, sekali lagi, kenapa saudara harus perhatian sama yang kena penipuan? Karena dananya habis, saudara. Ya, seorang yang punya uang tiba-tiba tidak punya uang sama sekali, lalu berpikir bagaimana saya melanjutkan hidup saya, bagaimana saya harus makan, bagaimana anak istri saya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kalau kita udah tahu teman-teman kita kena penipuan, tolong telepon, mungkin bertanya, "Are you okay?" Atau ada yang bisa saya bantu nggak? Mungkin dia nggak butuh bantuan uang, tapi bantuan moral, dukungan, perasaan itu yang penting. Nah, saudara, kembali lagi ketika saya sudah telepon kepada bank itu call centernya, saya telepon, proses pelaporan itu 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam menyelesaikannya dan sebagainya sampai akhirnya benar-benar beres. Tapi laporan bank ini kan harus tindak-lanjuti dengan harus lapor polisi. Nah, berikutnya bayangkan orang kena penipuan itu harus pergi lagi ke polisi. Di polisi harus menunggu di polisi, kemudian ada berita acara, buat berita acara yang mungkin 1 jam juga dan yang mengulang lagi ceritanya, prosesnya bagaimana, ya, Anda tertipunya bagaimana, siapa yang menipu dan sebagainya. Setelah udah selesai, nah kita harus ke bank lagi, saudara, ke bank secara fisik. Karena harus menyerahkan dokumen, karena harus berpikir untuk mengganti nomor rekening dan sebagainya. Nah, jadi prosesnya setelah kita kena penipuan, saudara-saudara, yang pertama adalah mari kita langsung lapor ke banknya. Ya, lapor ke banknya walaupun tidak ada jaminan uang itu kembali, dan biasanya pengalaman orang lain yang saya dengar adalah uang itu tidak akan kembali. Tetapi yang jelas, ya jadi kita tidak usah mengharapkan uang kembali. Ya, kalau bisa kembali satu hari, mukjizat, puji Tuhan. Tapi siapkan hati, saya pun tidak gampang, tapi saya siapkan hati. Sudah, uang itu tidak kembali, sudahlah ya. Maksudnya, nah kemudian saat saya telepon, yang pertama kita lakukan tadi telepon kepada pihak bank, kemudian laporkan, setelah ada laporan itu, saudara akan diminta melengkapi laporan. Jadi hal yang kedua, kita akan pergi ke polisi, kantor polisi, ya. Kalaupun saudara tidak sempat di hari itu, saudara laporan bank itu adalah diharapkan 3 kali 24 jam saudara bisa submit laporan dari polisi, pelaporan bahwa saudara kena penipuan, bukan pelaporan barang hilang. Di situ tertera dengan sangat jelas pelaporan bahwa saudara kena penipuan. Jadi setelah kita telepon ke bank, kita lapor, pergi ke polisi, kemudian akhirnya kita akan kembali ke bank untuk menyerahkan dokumen kita secara resmi ke salah satu cabang saja saya rasa, dan itu akan dibantu oleh mereka. Nah, setelah kita sudah selesai, saudara, kemarin saya proses bank ini saya selesai. Lalu kemudian saya bertanya nomor rekening itu. Bank bilang nanti kami akan cek nomor rekening itu, tapi sementara rekening belum bisa ditutup, hanya diblokir karena ada proses tentang pengaduan Bapak selesai dulu. Kalau udah selesai baru bisa ditutup rekeningnya kalau mau tutup, gitu kan. Tapi saudara, kembali lagi karena saya berpikir dan saya berasumsi handphone saya di hijack, maka tentu tidak aman nomor rekening itu. Jadi mungkin ada baiknya buatlah rekening yang baru. Itu saran saya, pengalaman saya. Nah,
Jadi saya juga membuat rekening yang baru. Nah, saudara, itu soal proses pelaporan bank. Ya. Yang soal berikutnya adalah soal kartu handphone, kartu telepon kita, handphone kita. Saudara, waktu saya terkena penipuan begitu, kemudian sorenya saya langsung WA semua teman-teman di kontak saya bercerita singkat tentang kronologis itu. Kenapa? Karena saya bercerita yang pertama adalah bahwa asumsi saya handphone saya kena hijack. Ya, jangan sampai nomor mereka dipakai atau dipergunakan, disalahgunakan. Jadi saya segera kirim nomor teman-teman, nomor kontak saya, memberitahukan bahwa saya kena penipuan. Yang kedua adalah buat saya pribadi, karena saya ada pekerjaan lain juga, maksudnya ada pekerjaan, maka saya menginfokan kepada mereka dan sebagainya, info yang diperlukan, lalu mungkin nomor HP yang baru. Tapi tentu saja, ya ada teman-teman yang berpikir bahwa ini benar nggak dari saya, dari Pak Peter Lau gitu kan. Tetapi ya kembali lagi itu hal yang baik kalau saudara konfirmasi, ya konfirmasi ulang sangat baik. Nah, berikutnya setelah saya berpikir bahwa jangan-jangan ya teman-teman bisa kena masalah, rekan-rekan saya nomor HP ada di nomor HP saya, maka saya pergi ke eh, senternya daripada HP saya, provider. Saya pergi ke sana, saudara. Ketika saya pergi ke sana, lalu otak saya yang berpikir saya mesti matikan nomor yang lama ini. Tetapi saudara, kalau saya pikir hari ini, itu mematikan nomor yang lama pada hari yang sama, mungkin kita lagi kaget, kita lagi tidak siap, kita lagi bingung gitu kan, karena tidak pernah mengalami masalah ini, hanya tahu secara teori bahwa ini satu, dua yang harus saya lakukan misalnya. Nah, saya juga mematikan nomor HP saya, nomornya, dan saya mengganti dengan nomor yang baru. Sebelum saya matikan, saya kirimkan semua berita ke teman-teman, lalu saya matikan nomor HP itu karena saya berpikir bahwa itu sudah di-hijack sama orang. Nah, saudara, masalah nomor HP ini, kalau saya boleh saran, kalau saudara kena penipuan atau apapun, ya mungkin setelah semua hal dibereskan baru dimatikan handphonenya. Kalau saya di hari yang sama saya matikan, ternyata besoknya saya menyadari bahwa ada banyak aplikasi saya, misalnya aplikasi OVO, aplikasi GoPay dan sebagainya, itu terkait sama nomor handphone dah. Dan itu kalau mau pemindahan nomor handphone itu harus pakai handphone yang lama dulu, kemudian baru bisa masuk handphone yang baru. Nah, setelah itu saya kembali ke provider itu berkata, bisa nggak nomor handphone saya yang kemarin mati itu dihidupkan, kan baru kemarin. Oh, dia bilang, Pak, nggak bisa. Nah, ini pengetahuan kita ya. Dia bilang, Pak, handphone yang sudah dimatikan nomor handphone itu harus menunggu 60 hari baru bisa dihidupkan kembali oleh provider. Nah, saudara, itu kira-kira yang terjadi. Jadi, kalau saudara kena masalah dengan nomor handphone, jangan matikan mungkin di hari itu, tetapi harus dimatikan. Jangan matikan di hari itu. Saudara benar-benar make sure, ya, memastikan dulu bahwa semua itu sudah beres, yang terkait nomor handphone, baru kita pergi ke provider matikan. Dan saudara, sekali lagi, kalau saudara sebagai keluarga dari orang yang kena penipuan, itu sebabnya saudara perlu bantu pendampingan. Karena orang itu saat itu sedang bingung, sedang kalut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi kalau itu adalah orang yang lebih tua dari saya misalnya kan, udah umur 60. Sehingga dia perlu pendampingan. Misalnya saya pun dalam hal ini, kasus ini adalah saya ada kesalahan, yaitu saya mematikan handphone di hari yang sama karena saya berpikir bahwa oh, jangan-jangan nanti rekan-rekan saya atau ada masalah kembali. Tetapi ya artinya handphone yang sudah dimatikan itu tidak bisa dihidupkan lagi, perlu tunggu 60 hari dari provider. Jadi kalau masih diperlukan nomor itu setelah kita matikan, itu akan sangat merepotkan, dan itu yang saya alami, sangat merepotkan. Ya, demikian. Jadi saudara, itulah proses dan itu yang harus kita kerjakan. Kemudian setelah saya sudah ke polisi, sudah lapor, sudah bank sudah beres, lalu kemudian saya sudah ke provider handphone sudah beres semua. Ya saudara, itu memang semua bisa dibereskan. Ya saya juga terus terang ya merasa kadang-kadang ya perlulah dikuatkan, perlu kekuatan dari Tuhan untuk hal ini. Ya toh. Nah, saudara, kira-kira demikian sharing saya, hal-hal yang saya bisa bantu. Saya berharap video ini boleh menolong banyak orang
atau kita boleh sharing ke banyak orang supaya orang tidak terkena penipuan dan bisa ya menyelamatkan banyak uang tabungan orang lah. Ya, kira-kira demikian saudara. Terima kasih atas kesediaan saudara mendengarkan dan mohon juga mendoakanlah orang-orang terkena penipuan atau orang-orang sedang musibah. Saudara, mari kita banyak peduli, doakan mereka, peduli dengan mereka, pertanyaan-pertanyaan, are you okay? Apakah kamu baik? Ada yang bisa saya bantu? Saya rasa itu hal yang sangat wajar kita sebagai rekan. Saya mengerti ada banyak kita ketika mendengar penipuan, orang yang tipu berpikir apakah benar. Nah, konfirmasi kalau benar, ya memang dia sudah kena tipu, ya mari kita peduli karena dia sangat butuh dukungan saat itu. Dalam kekalutannya, dalam ketidaktahuannya, butuh juga dukungan dan juga mungkin ya lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Terima kasih, Tuhan berkati kita, Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.